yang dikasih oleh Tuhan, saya ucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat tahun baru semua. Senang ya, di tahun ini kita memulainya dengan sekolah minggu. Dan kita juga harus semangat di tahun yang baru, kita harus lebih semangat sekolah minggu, harus semangat juga sekolah dan harus semangat semuanya. Karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Jadi kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saja kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah sekolah minggu kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah, untuk memulai ibadah kita, saya ajak kita untuk menaikkan satu pujian, kita nyanyikan dengan semangat, yaitu lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Segala raja. Kita nyanyikan satu lagi ya. Bagi kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Segala raja. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Adik-adik, panggilan ibadah kita pada pagi hari ini saya ambil dari Mazmur 21 ayat yang ke-6 yang berkata demikian.
Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Adik-adik semua, mari kita lipat tangan dan tutup mata untuk melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di tahun yang baru kami memulai ibadah sekolah minggu, dan kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami di tahun 2021. Kiranya pada pagi hari ini juga kami dapat memulai ibadah sekolah minggu kami dengan ucapan syukur, dan kami juga datang ke hadirat Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami perlu Tuhan untuk terus membimbing kami dalam kebenaran, dan kami juga mengaku dosa kami karena kami lemah dan kami terbatas. Terima kasih Tuhan, inilah pengakuan dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, berbahagia sekali ya, kita sudah berdoa di hadapan Tuhan dan sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini berita anugerah kita diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, adik-adik, petunjuk hidup baru bagi kita semua juga. Langsung aja untuk membacanya bersama-sama ya. Kita akan membacanya 1, 2, 3 dari Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Yohanes. Tapi terlebih dulu ajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu buah lagu, yaitu Kita Sorga Bergema. Bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermantungkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Selamat pagi, shalom adik-adik semua. Lose Yohanes mengucapkan selamat tahun baru bagi kalian semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita, dan kita pun juga tambah taat kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu.
Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini adalah minggu pertama di tahun 2022. Kami mohon kepadamu, kiranya firman Tuhan pada hari ini yang diberitakan sungguh-sungguh memberikan kekuatan dan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Lose mengajak setiap kita belajar dari satu tokoh perjanjian lama, yaitu Yosua. Kita membuka kitab Yosua pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Yosua 1 ayat 6 dan 7. Kalau sudah menemukan, mari kita akan melihat Alkitabnya. Lose akan bacakan bagi kalian semuanya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Adik-adik, kitab Yosua ini menceritakan mengenai tokoh yang bernama Yosua. Seperti apa ya kira-kira Alkitab ketika menceritakan Yosua ketika dipakai oleh Tuhan sebagai pemimpin dari orang Israel? Kartun yang akan Lose berikan ini kiranya dapat memberikan kalian penjelasan mengenai latar belakang munculnya Yosua di dalam peristiwa pimpinan untuk orang Israel. Silakan kalian melihat terlebih dahulu. Pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dan engkau akan memimpin mereka. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo.
yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa berumur 120 tahun. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Dan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, adik-adik, kalau kalian tadi melihat video kartun tersebut, ternyata kita sudah tahu siapa itu Yosua. Ternyata Yosua itu adalah seorang tokoh yang dipakai dan dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa. Adik-adik pasti tahu tokoh Musa itu siapa. Musa adalah orang yang dipakai oleh Tuhan membebaskan Israel dari tanah Mesir. Dan ketika orang Mesir sepanjang perjalanan menuju ke tanah perjanjian, Musa itu tambah lama tambah tua, adik-adik. Menjelang masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa itu telah berumur 120 tahun. Wah, sudah tua sekali. Bahkan juga karena Musa itu tidak taat, maka Allah itu bilang kepada Musa, kalau Musa tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian, maka sekarang Yosua dipilih dan dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi orang Israel. Nah, adik-adik, ketika Yosua terpilih menjadi pemimpin dari bangsa Israel, Tuhan itu memberikan nasihat supaya Yosua itu dapat menguatkan dan meneguhkan hatinya. Kenapa ya? Karena Alkitab mencatat bangsa yang dipimpin oleh Yosua itu adalah bangsa yang sangat besar jumlahnya, dan Alkitab mengatakan bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Apa itu? Saya mau memberikan contoh. Wah, adik-adik, siapa di sini yang di sekolahnya punya yang namanya ketua kelas? Nah, saya yakin setiap kelas itu pasti ada ketua kelasnya. Biasanya pemimpin ketua kelas itu dipilih oleh guru atau wali kelas. Nah, coba bayangkan ya, kalau kalian adalah ketua kelas, kalian itu seharusnya ditaati menjadi pemimpin yang baik untuk teman-teman kalian. Tapi ternyata adik-adik, misal kalian jadi ketua kelas, lihat teman-teman kalian misal rame di kelas, tidak taat kepada guru, atau bahkan ada yang saking nakalnya kurang ajar kepada guru. Harusnya kan tidak boleh kan? Maka ketua kelas yang baik, apa yang harus dilakukan? Adalah melerai, menasehati teman-teman itu supaya tidak berbuat kurang ajar atau berbuat nakal. Tetapi misalnya
ada teman kita yang justru ngelawan, tidak terima. Dia bilang, ngapain kamu sok-sok jadi pemimpin kami? Emang kamu juga tidak pernah nakal? Ngapain kamu ngomel-ngomel ke saya? Wah, kalian justru dimarahi balik oleh teman kalian. Bagaimana perasaan dan respon kalian? Hajar aja loh, langsung dibales. Jangan. Lalu apa yang kalian lakukan? Kalian tetap sabar. Dan kalian pun juga satu kali di waktu lain kesempatan, kalian pun juga harus menegur dan menasehati dia kembali supaya teman kalian itu dapat berubah. Tapi loh, saya sudah 20 kali loh, ngomong ke orang yang sama, tapi teman saya itu betul-betul tidak mau dengarkan loh, justru dia makin galak kepada saya. Nah, adik-adik, ini adalah satu contoh sederhana yang namanya adalah tegar tengkuk. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka ada di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Yosua takut, adik-adik. Musa yang adalah seorang pemimpin yang berkarunia besar dan pemimpin yang baik, Musa sangat kesulitan mengatur bangsa Israel. Apalagi Yosua, apalagi Alkitab mengatakan, kalau nanti kita bandingkan di dalam kitab Ulangan, dicatat di dalam kitab Ulangan juga, Yosua pada saat itu masih muda, adik-adik. Bayangkan, orang yang muda tapi harus diberikan tanggung jawab memimpin bangsa yang besar. Iya, kalau nurut enak, tapi ini tegar tengkuk. Nggak nurut, sukanya ngomel, sukanya melawan Tuhan dan melawan pemimpinnya. Aduh, Yosua bingung, pusing kepalanya. Yosua sebetulnya bisa menolak, adik-adik. Tetapi kita lihat, ternyata yang dilakukan oleh Yosua tetap taat kepada Tuhan dan dia percaya akan pertolongan dan pimpinan Tuhan kepadanya. Dan maka akhirnya ketika kita melihat kitab Yosua di pasal-pasal berikutnya, ternyata Tuhan memberikan keberhasilan bagi Yosua untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Setelah itu mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Wah, ternyata Allah itu setia loh kepada bangsa Israel. Padahal Tuhan itu sudah berjanji, kamu akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Betul, adik-adik. Dengan pimpinan dari Yosua, mereka dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, adik-adik, ketika hari ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022, adakah setiap kita juga takut luar biasa menghadapi masa depan kalian? Seperti Yosua ini juga takut dia itu untuk melangkah dan memimpin bangsa Israel. Tapi ada Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan Yosua. Hal ini pun juga kita percaya berlaku bagi Lose dan kalian semua. Sepanjang tahun 2022 ini ada begitu banyak pergumulan atau ketakutan kalian. Tapi percayalah, kalau firman Tuhan memberikan kekuatan dan meneguhkan hati bagi setiap kita supaya kita dapat melewati tahun 2022 ini dengan baik. Contohnya apa sih, Lose? Saya kan masih kecil, tidak ada masalah. Oh, adik-adik, ada. Contohnya apa? Contohnya adalah, misal ya, Lose ambil contoh. Kalau kalian saat ini kelas 6 SD, nanti bulan Juli itu kan biasanya ada kenaikan kelas.
yang kelas 6 SD kalau naik kelas 7 atau SMP 1. Ayo, siapa di sini yang pernah khawatir, aduh nanti kalau saya kelas 7, kelas 1 SMP, teman-teman saya ini kemana ya? Pada kemana nanti? Kalau nanti di sekolah yang baru atau di kelas yang baru, saya tidak dapat teman gimana ya? Oh, itu adalah satu contoh adik-adik. Lalu juga misal begini, ketika kalian punya teman, misalnya teman kalian sudah sangat baik, tapi misalnya tiba-tiba ada satu kejadian yang membuat teman kalian itu kalian berbuat salah, dan akhirnya teman kalian benci kepada kalian. Lalu kalian dijauhi, tidak jempol, tapi siwak-siwaan, artinya ndak akur lagi. Aduh, kalian takut lagi, aduh nanti kalau aku datang kepada dia, dimaafkan ndak ya? Nah, adik-adik, ini adalah contoh-contoh yang kecil untuk kalian ketika kalian boleh hidup ada kesulitan-kesulitan. Tapi janganlah takut, karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan dan meneguhkan hati kalian supaya kalian dapat tetap taat ketika mengikut Dia. Caranya seperti apa? Caranya adalah di dalam ayat yang ke-8. Kalian dapat tetap percaya kalau kalian tetap belajar dan merenungkan Taurat Tuhan. Artinya di sini adalah firman Tuhan. Karena itu, Rasul Yohanes katakan tidak sia-sia kalian itu beribadah kepada Tuhan. Ketika Rasul Yohanes dan guru-guru sekolah minggu lain bercerita firman Tuhan, mengajarkan kalian kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang sia-sia kok. Karena ketika kalian merenungkan firman Tuhan itu, bahkan kalian melakukan dalam kehidupan kalian, itu sama artinya kalian sedang merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan itu semua memberikan kekuatan bagi kalian untuk kalian dapat tetap kuat dan teguh hati kalian. Nah, kiranya cerita firman Tuhan yang Lose berikan dan ajarkan kepada kalian di tahun 2022 ini memberikan kalian pengertian supaya dapat tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh belajar mengenai menguatkan dan meneguhkan hati, karena itulah yang Engkau berikan kepada setiap kami. Tuhan, ampunilah setiap kami kalau kami seringkali tidak taat kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengawali tahun 2022 ini untuk hidup lebih taat, lebih setia kepada Tuhan, rajin di dalam beribadah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebagai ucapan syukur kita karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita membawa persembahan. Persembahannya disiapkan ya di dalam amplop dan bisa nanti dititipkan kepada orang tua. Dan terlebih dulu mari kita nyanyikan satu buah lagu Bersyukur, Bersyukur. Kasihnya Yesus jadi milikku.
Adik-adik semua, mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Lose Yohanes. Kiranya Tuhan, Kau juga menguatkan dan meneguhkan hati setiap kami agar kami selalu dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kami bertambah iman dalam Tuhan, dan kiranya juga kami semakin mengenal Engkau, dan juga kami telah membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan di sekolah minggu dan dapat memperluas pelayanan di sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Lose mau menyampaikan warta sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ikuti ibadah sekolah minggu pada setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan untuk pelayanan sekolah minggu tanggal 9 Januari, pemimpin pujian akan dilayani oleh Lose Ican dan firman Tuhannya akan dilayani oleh Lose Yohanes. Lose juga menyampaikan untuk persembahan kita dapat ditransfer ke rekening gereja dengan nomor 180339922 atau juga dapat dititipkan kepada orang tua untuk dibawa di gereja. Untuk yang berulang tahun selama 2 minggu, Lose ucapkan selamat ulang tahun kepada Aro pada tanggal 20 Desember dan selamat ulang tahun juga untuk Lose Hana pada tanggal 24 Desember. Kiranya selalu sehat dan selalu semangat, dan selamat tahun baru juga. Kiranya harapan kita juga baru di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekian info warta dari Lose. Tuhan Yesus memberkati.